Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kembali kita akan bahas soal UTBK yang informasinya keluar di hari pertama ya, sesi pertama hari Rabu tanggal 23 April 2025. Ini soal penalaran matematika ya. Ini nanti ada 3 pertanyaan ya, dengan satu yang diketahui, satu kasus. Nanti pertanyaannya ada 3. Ini ya, diketahui grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dan gx x kuadrat min 3x plus 7 berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu k a, b dan l c, d. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika b lebih dari d, maka nilai a adalah, nah ini yang dicari, nilai a. Oke, karena kedua grafik ini berpotongan, nah maka akan berlaku hukum fx sama dengan gx. Nah, efeknya kita masukkan, gx-nya juga kita masukkan. Nah, nanti akan kita jadikan satu, semuanya di ruas kiri ya, semua di ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Oke, jadinya seperti ini. Ini 2x ya, ini ada x kuadrat. Ini kalau pindah kiri kan jadi negatif ya, min x2 dikurangi 1 kan tinggal x kuadrat. Ini ada min 1x, di sini ada min 3x. Min 3x ini kalau pindah ke kanan kan jadi positif 3x. Positif 3 kurangi 1 jadi 2. Kemudian di sini ada negatif 1, ini ada plus 7. Plus 7 ini kalau pindah kiri jadi negatif 7. Negatif 7 sama negatif 1 jadi negatif 8. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi persamaan kuadrat, maka kita harus melakukan faktorisasi untuk mencari akar-akarnya. Oke, ini faktorisasinya. Kita akan cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah min 8, jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, ini kita dapatkan 4 sama negatif 2. Ini kalau kita kali min 8, kalau kita jumlah adalah 2. Setelah kita dapat faktorisasinya, maka kita bisa tentukan akarnya atau nilai x-nya. Yang pertama adalah negatif 4 ya, karena di sini plus 4 maka di sini min 4. Karena di sini min 2 maka di sini adalah positif 2. Ini adalah akar-akarnya atau nilai x-nya. Nah, masing-masing nilai x ini akan kita cari untuk menentukan, kita pakai untuk menentukan nilai z ya. Kita untuk x sama dengan min 4, maka kita boleh pakai fx, boleh gx, boleh, terserah. Kalau di sini saya mau pakai yang gx ya. Untuk x sama dengan min 4, maka y sama dengan ya, gx-nya kita ubah jadi y. X kuadrat min 3x plus 7. X-nya kita ganti min 4, sehingga min 4 kuadrat dikurangi 3 kali min 4 ditambah 7 ya. Atau min 4 kuadrat itu 16, min 3 kali min 4 adalah 12, ditambah 7 hasilnya adalah 35. Z-nya 35 untuk X sama dengan min 4, jadi kalau kita tulis koordinatnya adalah min 4,35. Oke, ini untuk X sama dengan min 4. Sekarang untuk X sama dengan 2, sama dengan yang tadi ya, kita pakai X kuadrat min 3X plus 7, X-nya kita ganti 2 ya, 2 kuadrat min 3 kali 2 ditambah 7. Ini 4 dikurangi 6 ditambah 7, maka Z-nya sama dengan 5. Z-nya 5 ini untuk X-nya sama dengan 2, sehingga kalau kita tulis koordinatnya adalah 2,5. Ini adalah dua titik, yaitu K sama L. Kita tidak tahu K-nya mana, L-nya mana, tapi di sini dikasih clue bahwa B-nya harus lebih dari D, maka B ini ternyata yang besar itu adalah B, yang besar ya, dari nilai Z. Ada dua nilai Z di sini, 35 sama 5. Nah, yang besar ini nanti namanya B ya. Yang kecil namanya D. Yang ini D ya, yang 5D, yang 35 adalah B. Sehingga kalau B-nya di sini, karena B ini pasangannya A, maka bisa dipastikan A-nya adalah yang ini. Oke, jadi A-nya min 4, jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut soal kedua ya, masih sama konsepnya dengan tadi, cuman di sini pertanyaannya adalah gradien garis M. Nah, gradien garis M. Oke, coba kita lihat ya. Gradien itu tadi kita sudah dapatkan dua titiknya, K-nya sama L-nya tadi sudah kita dapatkan. Ini dua titik tadi di soal nomor sebelumnya. Nah, gradien itu sebenarnya selisih antara Y, ini selisihnya dibagi dengan yang X. Nah, itu gradien kalau melewati dua buah titik, maka gradiennya kita lambangkan M itu 35 dikurangi 5 dibagi negatif 4 dikurangi 2. 35 kurangi 5 adalah 30, negatif 4 negatif 2 adalah negatif 6. Jadi kalau kita bagi hasilnya adalah negatif 5, jawabannya yang A. Oke ya, ini untuk cari gradien. Sekarang soal yang selanjutnya, yaitu yang ketiga.
Ini soalnya sama ya, ini cuman ada tambahan jika B lebih dari D dan garis Y sama dengan PX plus Q. Nah, ini ada sebuah garis yang tegak lurus pada garis tadi, garis M tadi ya, dan melalui titik 1, min 1. Pertanyaannya adalah berapakah nilai P ditambah Q. Oke. Nah, karena ini adalah ada sebuah garis yang ditanya nanti garis ini ya, PX plus Q, kita akan cari P-nya berapa, Q-nya berapa sehingga bisa dijumlahkan nanti. Nah, ingat rumus persamaan garis itu di SMP MTS pernah ada, di aplikasi turunan juga ada ya, aplikasi turunan itu ya. Jadi rumus persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Nah, di sini X1 Y1-nya sudah ada. Ini ya, ini X1, ini Y1, jadi 1 ya, X1 nya adalah 1, Y1 nya adalah 1. Nah, M yang dipakai di sini itu bukan M yang sudah kita dapatkan tadi, ini ada informasi tegak lurus, diingat-ingat. Jadi M itu kalau sejajar M1 itu sama dengan M2, tapi kalau tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, karena tadi kita dapatkan M nya adalah M1 nya adalah min 5, maka nanti yang akan kita pakai adalah M2. Nah, hubungannya apa? M1 sama M2 ini kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini karena tegak lurus. Jadi diingat-ingat kalau tegak lurus itu pasti tandanya akan berlawanan. Yang negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kemudian angkanya itu juga berlawanan, berkebalikan ya. Kalau min 5 menjadi 1/5 misalkan, kalau 3 menjadi 1/3, kalau 2/3 jadi 3/2 dan tandanya berubah. Nah, ini nanti yang akan kita pakai M-nya. Oke. Setelah ketemu semua, maka kita akan masukkan ke rumus tadi. Y min Y1 sama dengan M dikurangi M kali X min X1. Kita masukkan semuanya. Y1-nya 1, X1-nya 1, M-nya adalah 1/5. Oke. Ini akan kita kalikan 1/5 kali X ya, sama 1/5 kali min 1. Oke. Ini kalau kita kali 1/5 kali X adalah 1/5X, 1/5 kali min 1 adalah min 1/5. Selanjutnya yang plus 1 ini pindah ke ruas kanan menjadi Y sama dengan 1/5X min 1/5 ditambah 1. Karena ini negatif, pindah kanan jadi positif. Nah, sekarang fokus ke sini dulu. Ya, ini ada min 1/5 ditambah 1. 1 itu kan kalau kita buat pecahan itu kan 5/5 ya. 5/5 dikurangi 1/5 adalah 4/5. Jadi Y sama dengan 1/5X ditambah 4/5. Nah, inilah yang kita cari sesuai dengan persamaan Y sama dengan PX plus Q. Yang di depan X ini namanya P ya, yang tidak ada X-nya ini namanya Q. Nah, sehingga pertanyaannya P ditambah Q, maka karena P-nya 1/5, Q-nya 4/5, maka P ditambah Q 1/5 ditambah 4/5 sama dengan 5/5 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, itu dulu ya. Nanti kalau ada informasi lagi soal yang katanya keluar di UTBK hari pertama maupun hari berikutnya, nanti saya akan coba buatkan videonya seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.